Rasa tak terbalas episode 75. Jenny menggelengkan kepalanya dengan keras, air mata masih mengalir di wajahnya. Aku tahu kamu tidak ingin punya bayi. Tapi aku pikir mungkin kamu akan berubah pikiran seiring waktu. Ternyata aku salah. Kamu terlalu terburu-buru untuk menyingkirkan bayiku. Itu tidak benar. Dan kamu tahu itu, balas Julian, suaranya mulai melembut. Jenny menatapnya dengan tatapan tajam. Ya, itu benar. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh bayiku, bahkan kamu sekalipun. Julian menghela napas panjang, mencoba meredam emosinya. Aborsi dijadwalkan pukul 11 pagi. Beristirahatlah. Ucapnya tegas sebelum berbalik dan keluar dari ruangan, menutup pintu dengan keras. Setelah Julian pergi, Jenny tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia membenamkan wajah di tangannya, membiarkan air mata mengalir deras. Beberapa menit berlalu sebelum ia menyeka air matanya dan dengan gemetar menekan bel di samping tempat tidur. Tak lama kemudian, seorang perawat masuk. "Nyonya Jenny, ada yang Anda butuhkan?" tanyanya sopan. Jenny mengangkat wajahnya yang sembab. "Apakah kamu tahu di mana ponselku?" Perawat itu mengangguk. "Ponsel Anda ada pada Dokter Alisa. Saya akan mengambilnya untuk Anda." "Terima kasih," jawab Jenny lirih. Tidak lama kemudian, perawat kembali dengan tas dan ponsel milik Jenny di tangannya. Ia menyerahkannya dengan hati-hati. "Kamu bisa pergi sekarang," kata Jenny sambil menerima barang-barangnya. Setelah perawat meninggalkan ruangan, Jenny duduk termenung, memikirkan langkah selanjutnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka ponselnya dan menekan nomor yang sudah diingatnya dengan baik. Suara berdering memenuhi keheningan kamar, dan Jenny menunggu dengan napas tertahan. Ketika panggilan tersambung, Jenny mencoba mengendalikan emosinya, menyeka air mata yang terus mengalir. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Bu." Setelah berbicara singkat dengan Ibu Wulan, ia melanjutkan panggilan berikutnya. Kali ini ia menelepon ayah Romi. "Jenny, kenapa kamu menelepon selarut ini? Ada apa? Apa semuanya baik-baik saja?" tanya ayah Romi dengan nada khawatir. Jenny tidak langsung menjawab. Suaranya tersendat oleh isak tangis yang tak bisa ia tahan. Papa," ujarnya terputus-putus. "Jenny, kamu menangis?" Suara ayah Romi berubah lebih tegas. "Apa yang terjadi? Apakah Julian telah menyakitimu? Beritahu Papa sekarang." Jenny mengusap wajahnya dengan tangan gemetar, berusaha menenangkan diri. Aku butuh bantuanmu, Ayah," ujarnya dengan lirih. Tak lama kemudian, ayah Romi tiba di rumah sakit. Ia mengenakan setelan jas bisnis yang rapi, ditemani oleh Yuda dan Paman Irfan, yang masing-masing menunjukkan keseriusan di wajah mereka. Saat mereka mendekati kamar Jenny, beberapa pengawal berdiri menghadang, menyilangkan tangan di depan dada. "Maaf, Pak, Anda tidak diizinkan masuk," kata salah satu pengawal dengan nada tegas. Ayah Romi menghentikan langkahnya, melayangkan tatapan tajam penuh wibawa. "Saya adalah ayahnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan saya," katanya dengan nada rendah tetapi tegas, mengintimidasi. Para pengawal saling memandang, ragu-ragu, sebelum akhirnya memberi jalan. Ayah Romi dan rombongannya melangkah masuk ke ruangan Jenny tanpa hambatan lebih lanjut. Di dalam ruangan, begitu Jenny melihat ayahnya,
ia langsung berlari dan memeluknya erat, tangisnya pecah seketika. Ayah. Julian. Dia. Tidak. Suaranya terputus-putus oleh isakan. Ayahnya menepuk punggung putri kesayangannya dengan lembut. Tenanglah, putriku. Ayah ada di sini sekarang. Semua akan baik-baik saja, katanya menenangkan. Setelah beberapa saat, ia menoleh ke arah Yuda. Yuda, pergilah siapkan surat-surat kepulangan. Ming akan pulang bersama kita. Yuda mengangguk tanpa sepatah kata, lalu segera meninggalkan ruangan untuk menjalankan perintah. Jenny masih berusaha mengontrol emosinya. Ayah, Julian. Namun, ayahnya memotongnya dengan senyuman lembut. Jangan khawatirkan dia. Kita akan mengurus semuanya. Kamu hanya perlu tenang dan menjaga dirimu. Ia kemudian menatap putrinya dengan mata berbinar, menyeka air mata yang tersisa di wajahnya. Ah, aku sangat bahagia. Tidak lama lagi aku akan menjadi seorang kakek, katanya, suaranya penuh haru. Di sampingnya, Paman Irfan mendekat dengan tatapan penuh penyesalan. Sambil menggenggam tangan Jenny, ia menundukkan kepala dan berkata pelan, Jenny, aku mendengar apa yang dilakukan Raka. Aku benar-benar menyesal. Aku tidak pernah membayangkan hal ini terjadi. Jenny buru-buru menggelengkan kepalanya. Paman Irfan, ini bukan salahmu. Kamu tidak perlu meminta maaf, katanya tulus. Paman Irfan menghela napas berat. Tapi kalau bukan karena kebodohannya, semua ini tidak akan terjadi. Semuanya akan baik-baik saja. Jenny tersenyum kecil dan menepuk tangannya. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, Paman. Tidak ada gunanya membahasnya lagi. Paman Irfan mengangguk pelan, lalu senyumnya perlahan kembali. Jadi, aku juga akan menjadi seorang kakek? Jenny tersenyum lebih lebar, matanya mulai berbinar. Ya, Paman. Itu benar. Mendengar itu, suasana ruangan yang semula penuh ketegangan berubah menjadi hangat. Ayah Romi dan Paman Irfan saling bertukar pandang, seolah membagi kebahagiaan yang diam-diam mulai menyelimuti hati mereka. Wah, tunggu sebentar, Irfan. Bayi ini pasti akan lebih menyayangi kakek Romi daripada kakek Irfan, kata Romi dengan penuh keyakinan. Paman Irfan terkekeh ringan, lalu membalas, lihat dulu dirimu, dengan wajah seperti itu, bayi itu malah akan lebih mencintaiku. Tidak, aku yang akan lebih dicintai, jawab ayah Romi dengan tegas. Aku yang akan lebih dicintai, kata Paman Irfan, masih bercanda. Kamu sudah tua, Irfan, balas ayah Romi. Seolah-olah kamu masih muda, Irfan, sindir Paman Irfan. Melihat dua kakek-kakek itu saling menggoda, Jenny tidak bisa menahan tawa. Suasana yang semula tegang kini terasa lebih ringan. Tak lama kemudian, Yuda datang membawa surat-surat keluar. Semuanya sudah beres, kita bisa pergi sekarang, katanya. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi, kata ayahnya, memimpin jalan. Ayah, Paman Irfan, kalian pergi dulu. Aku akan ikut dengan Yuda, kata Jenny dengan lembut. Ayahnya mengangguk, lalu bersama Paman Irfan, mereka berjalan meninggalkan ruangan. Yuda segera membantu Jenny turun dari tempat tidur. Kamu seharusnya tidak memaksakan dirimu. Kakak ipar benar, bagaimana kalau sesuatu terjadi padamu? Tanyanya, khawatir. Jenny menghela napas, matanya penuh tekad. Aku tidak ingin menyerah begitu saja. Kak, kamu tidak mengerti inti persoalannya.
kata Yuda, frustasi. Apapun yang terjadi, Yuda, aku akan melahirkan bayi ini. Aku tidak peduli jika aku harus mengorbankan nyawaku, kata Jenny dengan suara tegas namun penuh emosi. Yuda mengerutkan kening, ekspresinya serius. Jangan pernah katakan itu. Tidak ada yang akan mati. Kita akan menemukan jalan keluar dan aku akan selalu ada di sampingmu. Jenny tersenyum hangat. Inilah yang ingin aku dengar darimu, Yuda. Saat mereka berjalan keluar dari rumah sakit, dua pengawal baru yang ditugaskan oleh Julian mengikuti mereka dari belakang. Mengapa kamu mengikuti kami? Tanya Jenny, sedikit kesal. Maaf, Nona. Ini adalah perintah dari bos, jawab salah satu pengawal dengan sopan. Jenny mendesah dan hanya mengangguk, menerima kenyataan itu. Rumah Perwinda. Setelah Jenny tiba di rumah, dia menuju kamar tidur lamanya. Dia tersenyum, ketika menyadari tidak ada yang berubah kecuali tirai dan spray. Berbaring di tempat tidur, Jenny menyentuh ruang kosong di sampingnya dan mendesah. Saat itu Jenny menerima telepon dari Alisa. Jenny, aku baru saja menerima telepon dari rumah sakit yang mengatakan bahwa kamu sudah membuat janji untuk aborsi, kata Alisa. Jenny menghela napas dan berkata, itu Julian. Dia ingin aku menggugurkan bayi itu secepat mungkin. Alisa menghela napas dan berkata, aku tahu ini akan terjadi. Jenny, aku harus memberitahunya tentang hal ini. Aku harap kau mengerti. Itu tugasmu. Aku tidak menyalahkanmu, kata Jenny. Sebagai dokter, Jenny, saya sudah memberitahu Anda semua tentang pro dan kontra dari situasi saat ini. Seperti yang saya katakan kepada Anda berdua, kami para dokter menyarankan aborsi karena kami tidak ingin membahayakan nyawa ibu. Namun, seperti yang saya katakan, ada yang melakukannya dan ada yang tidak. Ada kemungkinan Anda dan anak Anda sama-sama aman. Aku tahu betapa pentingnya dirimu bagi Julian. Dia bilang padaku bahwa apapun yang terjadi, kamu harus aman. Dia bilang padaku bahwa dia tidak ingin mengambil risiko apapun dengan hidupmu. Dia sangat mencintaimu Jenny, dan jika sesuatu terjadi padamu nanti selama kehamilan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Setelah berhenti sejenak, Alisa melanjutkan, bukannya dia tidak menginginkan bayi itu. Dia juga menginginkannya Jenny, jangan salah paham. Dia kan ayahnya. Jenny menghela napas dan berkata, aku mengerti Alisa, tetapi aku tidak ingin menyerah begitu saja. Alisa tersenyum dan berkata, aku tahu kamu tidak akan menyerah begitu saja. Tidak apa-apa, kita bersama-sama. Oke, kita bisa melakukan sesuatu. Mari kita tunggu sampai trimester pertama berakhir. Sampai saat itu tiba, makanlah makanan sehat, lakukan olahraga ringan setiap hari, dan jangan makan junk food. Aku akan mengirimkan beberapa tablet vitamin besok. Minumlah secara teratur dan istirahatlah dengan cukup. Jangan stres memikirkan banyak hal. Jadi menurutmu keadaan akan membaik setelah aku melakukan semua ini? Maksudku komplikasinya? Tanya Jenny. Ikuti saja semua ini dan rileks. Anda dapat menjalani serangkaian tes lain setelah trimester pertama. Perhatian utama saya adalah perkembangan janin. Namun, jika semuanya berjalan lancar, maksud saya perkembangan janin dan beberapa hal lainnya, maka tidak ada salahnya untuk mempertahankan bayi tersebut. Namun, jika tidak, maka... Jenny menghela napas dan berkata, ya,
Aku mengerti. Terima kasih banyak, Alisa. Kita adalah keluarga Jenny. Kau tak perlu berterima kasih padaku, kata Alisa. Di rumah Baskara. Bos wanita sudah memasuki rumah keluarganya dengan selamat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pengawal itu bertanya pada Julian. Pergilah dan istirahatlah, kata Julian sebelum menutup telepon. Melempar ponselnya ke tempat tidur, Julian menarik napas dalam-dalam. Ketika para penjaga meneleponnya tadi dan mengatakan bahwa mertuanya ada di rumah sakit, dia tahu apa yang akan terjadi, tetapi dia memutuskan untuk tidak menghentikannya. Sambil melirik tempat tidur yang kosong, Julian mengerang frustrasi dan meninggalkan ruangan. Dia tidak suka apa yang terjadi. Dia tidak suka perasaan ini, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Tidak mungkin dia membiarkan Jenny menderita karena seseorang yang bahkan belum lahir. Saat Julian sibuk dengan pikirannya sendiri, seseorang menarik rambutnya dan mulai menyeretnya ke bawah. "Aduh ibu, apa yang akan ibu lakukan?" teriak Julian. "Diam," teriak Ibu Wulan. Setelah sampai di bawah, Ibu Wulan melepaskan rambutnya dan menyerang telinga Julian. "Aduh, Bu, apa-apaan ini?" teriak Julian. Ibu Wulan melotot ke arahnya dan berkata, "Beruntung sekali kamu, karena saat ini aku tidak membawa tongkat atau kayu." "Bu, sakit sekali," kata Julian. Sambil menariknya lebih keras, ibu berkata, "Oh ya. Ayah tolong aku," kata Julian. Ayahnya yang berdiri tepat di belakang istrinya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maafkan aku, Nak, tetapi ayah tidak bisa berbuat apa-apa." "Beraninya kau meminta Jenny untuk melakukan aborsi? Apa kau menganggapnya sebagai lelucon? Apa kau menganggap kehidupan bayi kecil yang tidak berdosa ini sebagai lelucon?" teriak Ibu Wulan. Julian menghela napas dan bertanya, "Kau seharusnya tidak pulang sepagi ini. Apakah Jenny meneleponmu?" Sambil menarik rambutnya dengan tangannya yang lain, ibunya berkata, "Saya senang dia menelepon saya. Kalau tidak cucu saya akan mati sebelum saya tahu keberadaannya." Ayahnya berdeham dan berkata, Wulan, kamu tidak seharusnya memukulnya seperti ini. Dia bukan anak kecil lagi." Ibu Wulan melotot ke arah suaminya dan berkata, "Andrian, kamu tahu kan kalau aku juga bisa mengalahkanmu?" Suaminya menundukkan kepalanya dan minggir. Julian menyatukan kedua tangannya dan berkata, "Bu, sepertinya telingaku berdarah." "Beruntung sekali kamu masih hidup, Julian," teriak ibunya. "Wulan, mari kita bersikap sedikit beradab dan membicarakan segala sesuatunya sebagaimana orang dewasa yang baik," kata suaminya. "Maksudmu aku tidak beradab?" tanya Ibu Wulan. Suaminya menggelengkan kepalanya kuat-kuat dan berkata, tidak, saya sedang membicarakan Julian. Dia tidak beradab." Sambil memutar matanya ke arah ayahnya, Ibu Wulan melepaskan Julian dan bertanya, "Kamu punya waktu 5 menit untuk menjelaskan dirimu sendiri, Julian." Sambil menggosok telinganya, Julian berkata, "Ada banyak komplikasi dalam kehamilan, dan aku tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Setiap kehamilan pasti ada komplikasinya. Kalau semua orang tua memutuskan untuk menggugurkan kandungannya, apa yang akan terjadi?" tanya Ibu Wulan. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mau ambil risiko, Ibu. Jenny adalah hidupku dan Ibu tahu itu. Aku tidak mau mempertaruhkan nyawanya untuk sesuatu yang tidak begitu penting saat ini."
Kita bisa punya anak di masa depan dan terlebih lagi kurasa kita berdua belum siap membesarkan anak saat ini. Aku belum siap menjadi ayah. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.